hidup lebih sehat. Salam Padada, bahagia sejahtera. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan Hulame Odesa di perbincangan yang sangat inspiratif, Batara, obat alami Nusantara. Dan di sini sudah ada Ki Setiaji pastinya yang akan menemani pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Dan kita juga kedatangan tamu spesial Ki Supomo dari Taman Siswa yang merupakan ketua Yayasan Taman Siswa Kota Kediri. Dan di sini di sekeliling kita juga sudah ada tamu-tamu istimewa kita, para pendidik dari Taman Siswa Kota Kediri. Untuk itu pada episode kali ini sangat menarik banget, sangat menarik sekali karena episode kali ini sering kita jumpai, sering kita temui dan pastinya Anda di rumah pasti mengalami apa? Obesitas atau kegemukan. Nah, episode obesitas dan kegemukan kali ini kita akan tanya-tanya dulu sebelum kita masuk ke obesitas dan kegemukan. Kita akan tanya-tanya dulu ke Ki Supomo yang telah hadir di sini. Selamat pagi, Ki. Iya. Bagaimana kabarnya? Ya, sehat aja, baik. Enggak, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Baik, Ki. Menurut Ki Supomo sendiri menjadi ketua yayasan di Taman Siswa Kota Kediri, melihat kesehatan peserta didik yang ada di sini, bagaimana menurut pandangan jenengan? Ya, Silakan. kalau anak-anak dan pamong semua dalam sehari-hari kelihatannya sehat-sehat saja. Tidak ada yang sampai masuk ruang UKS dan lain sebagainya. Jadi selama ini sehat-sehat saja. Oke. Dan Sehat-sehat saja. iya, dan dalam kehidupan juga mereka sehat-sehat walaupun belum pernah mendapatkan BMG ya. MPG. MPG. ya. Oh, BMG. MPG ya. Jadi tetap sehat-sehat saja. Jadi para pamong peserta didik itu sehat-sehat tidak pernah masuk ke ruang UKS. UKS itu unit kesehatan sekolah gitu. Iya. Nah itu rahasianya apa? Apakah Nah, ada betul ajaran sekali. dari Taman Siswa? Ya, karena tadi kan Ki Supomo Ya. mengatakan bahwasannya peserta didik yang ada di Taman Siswa Kota Kediri ini sehat-sehat saja, baik-baik saja. Iya. Nah, berarti kita harus cari tahu nih Iya. rahasia yang diterapkan oleh Taman Taman Siswa Kota Kediri ini biar Iya. peserta didiknya ini tetap sehat sehingga para pemirsa yang ada di rumah bisa meniru ya tentunya. Silakan Ki. Iya. Terima kasih dari Bapak Ibu Pamong dalam membina, mendidik siswa itu tentu saja sering mengarahkan, memberi arahan, memberi bimbingan bagaimana kalau mau masuk sekolah itu harus sarapan pagi, ya jangan sampai tidak sarapan karena kalau sarapan ini pagi itu sudah sarapan itu sampai jam 3 itu masih mampu untuk Masih bertahan. mampu Kalau aktivitas. tidak, itu nanti bisa berakibat lesu di kelas dan lain sebagainya. Ngantuk, gitu Ngantuk, ya. ya. Terus sarapannya ya jangan banyak-banyak, ya, toh. betul. Harus ya seimbang nanti ya untuk yang mau dikeluarkan di waktu belajar dan pada waktu mau sarapan itu, sehingga di sekolah tetap bisa jalan, tidak sampai ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Terus kita ngomongin tentang kegiatan yang ada di Taman Siswa Kota Kediri ini nih, yang Iya. selalu diterapkan supaya peserta didik yang ada di Taman Siswa itu tetap sehat, tetap nggak lesu, nggak letih ketika menerima pelajaran dari para pamong yang ada di Taman Siswa Kota Kediri. Itu apa sih, Ki? Iya, ya terutama pendidikan itu harus menyenangkan, ya tidak membosankan. Jadi harus menyenangkan, menarik, ya tidak boleh memaksa, ya tidak boleh memaksa. Karena ajaran Ki itu kan tidak ada paksaan, tidak ada sanksi. ya. Oke. Iya, jadi yang ada adalah pendekatan pendidikan. Oke. Ya, Jadi gitu. justru diberi semacam kemerdekaan ya Betul. untuk Kemerdekaan. eksplorasi Iya. potensi diri ya. Iya. Jadi potensi diri dimanfaatkan sebaik-baiknya. Keliru nggak apa-apa, namanya mencoba. Iya, Itu ya betul. kira-kira nggih. Jadi Iya. Kalau belajar itulah harus sifat keliru belajar, ya. betul. Kalau Ya. ketika belajar kita Wah, memang harus luar keliru biasa, ya. ya. Sehingga Iya. kita akhirnya tahu mana Betul. yang betul, mana Ya. yang salah. Dan belajar itu bukan Dan- hafalan tadi ya. Betul. Jadi makanya Iya.
menyenangkan, Iya, harus Iya. menyenangkan. Oke, dan tentu saja pasti ada kegiatan secara fisik nih, kegiatan Iya. fisik. Nah, mungkin kegiatan fisik apa yang diterapkan Taman Siswa Kota Kediri ini? Ya, tentang kalau pergerakan fisik kan jelas olahraga. Itu kan suatu apa itu istilahnya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani ya. Kalau rohani itu pendidikan agama dan yang lain, kalau jasmani kan kesehatan olahraga, mungkin ada yang mengikuti silat dan lain sebagainya. Itu mengenai kegiatan fisik ya, karena perlu keseimbangan antara jasmani dan rohani. Sehingga di pepatah itu kan ada di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. sehat ya. Mensana and corpore sano gitu ya. Ini suatu falsafah, makanya itu perlu untuk ditingkatkan terus, dikembangkan terus tentang pendidikan jasmani dan rohani dari berbagai aspek dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Ya, ini menarik sekali. Jadi unsur jasmani dan unsur rohani atau non fisik lainnya itu dua-duanya harus dikembangkan dalam proses pendidikan, dalam proses sehari-hari. Betul. Itu nanti yang kalau di Batara disebut pendekatan holistik. Nah, betul sekali. Berarti kita udah masuk nih ya ke kesehatan holistik dan obat alami Nusantara. Nah, tadi sudah dikulik sedikit nih tentang kegiatan, tentang aktivitas yang ada di Taman Siswa Kota Kediri oleh Ki Supomo. Nah, kita langsung berkesinambungan di kesehatan holistik nih perbincangan ini tadi. Nah, ini nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Ki Setiaji tentang kesehatan holistik dan obat alami Nusantara sesuai program acara kita Batara Obat Alami Nusantara episode obesitas dan kegemukan. Untuk itu silakan Ki Setiaji bisa dijelaskan tentang apa sih kesehatan holistik dan obat alami Nusantara. Terima kasih Mbak Mi. Jadi pemirsa yang budiman, sekali lagi manusia ini terdiri dari secara umum kita nyebutnya fisik non fisik atau tadi jasmani rohani ya. Jasmani kita ada kulit, daging, tulang dan segala macam nih ya, banyak unsur. Kemudian yang non fisik itu kita punya pertama pikiran, ya pikiran. Pikiran ini sebenarnya mengendalikan semua tindakan kita, semua kata-kata itu berawal dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita baik, yang lain akan baik. Terus kita punya perasaan, emosi ya, emosi. Kalau emosi kita baik, juga nanti akan hidup kita baik. Tapi kalau kita dikritik, terus kemudian tanggapinya, wah orang itu menghina saya, wah itu langsung jadi dendam, jadi apa? Padahal kritik itu adalah masukan yang membangun ya. Tapi kalau nanggapinya emosional, akhirnya jadi penyakit, pasti jadi penyakit itu, penyakit macam-macam. Nah itu emosi juga perlu dilatih, perlu dikontrol ya, supaya tidak banyak negatif. Lalu manusia juga punya unsur energi, ya. Kalau orang Jawa bilang tuh, oh Pasuryane kok cerah. Pasuryan tuh kalau sekarang namanya aura. Aura tuh kelihatan tuh. Jadi itu energinya nanti dilatih. Nanti yang berlatih pencak silat pasti tahu lah ada energi tenaga dalam segala macam. Nah itu di Batara itu semua kita kembangkan untuk kesehatan. Lalu ada unsur yang lebih dalam lagi, jiwa, spirit, roh atau apapun namanya. Itu semua kita harus tata. Karena kalau tidak nanti ada satu unsur aja nggak kita tata, ya tetap masalahnya akan berulang lagi. Itu ya. Itu holistik itu mencakup semuanya. Dan Batara ini adalah obat alami Nusantara. Obat itu bukan berarti kalau sakit terus minum obat sembuh. Harus semuanya dilihat tadi. Lingkungannya bersih apa enggak itu ya. Pola hidupnya bagaimana dari bangun pagi sampai mau tidur tuh pola hidupnya seperti apa. Ternyata pola hidupnya kebanyakan aktivitas fisik pasti akan hancur badannya. Atau kebanyakan mager, yuk hancur juga. Semuanya. Jadi harus seimbang harus ya seimbang, pada betul. Ya. Nanti pola makan itu terkait apa yang dimakan dan waktu makan. Nanti kita akan bahas lebih detail dan lain-lain. Baru nanti kalau udah terlanjur sakit di terapi. Di kita harus terapi dulu, baru minum ramuan. Setelah itu baru yang lain ditata, yaitu pikiran, perasaan ditata semua. Jadi seperti itu pendekatan Batara. Oke. Jadi itu tadi yang udah dijelaskan nih ya tentang konsep
dari kesehatan holistik dan Batara, obat alami Nusantara. Nah, ngomongin tentang konsep tadi sudah dijelaskan Ki Setiaji, kita beralih ke metode nih ya yang dicanangkan atau diterapkan di pengobatan tradisional Ki Setiaji. Tentu saja Ki Setiaji ini memiliki padepokan namanya Bre Panggung yang ada di Desa Panggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Nah, tentu saja di padepokannya memiliki metode-metode untuk penyembuhan secara tradisional. Nah, kita langsung tanya aja ke Ki Setiaji, silakan Ki. Metode apa saja yang diterapkan oleh padepokan Bre Panggung? Pemirsa yang berbahagia. Jadi tim kami di Sanggar Jampisai dan Bre Panggung ya di Kecamatan Semen ini didukung oleh Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Kebetulan kantor Dewan Kebudayaan Daerah Kediri dan pusat kegiatannya itu ada di bagian belakang gedung Taman Siswa Jalan Pemuda 20 Gandangan. Nah, kami juga ada kegiatan di situ. Jadi nanti kalau ada yang perlu apa-apa, perlu belajar, bisa ke Taman Siswa yang bagian belakang. Itu ada namanya Balai Kebudayaan. Nah, metode yang kami kembangkan itu berdasar warisan leluhur. Jadi leluhur zaman dulu itu kalau sakit pengobatannya ya secara alami. Kalau hanya pegel-pegel paling nanti pijet atau punya anak kecil tolong diinjek-injek. Nah, itu udah sembuh itu. Terus nanti kalau masuk angin keroan, itu kita kembangkan lagi dengan kaidah yang lebih baik. Jadi tidak sembarang keroan, jadi supaya lebih efektif dan aman. Kemudian beberapa hal yang ada di sekitar kita manfaatkan. Jadi udara nanti kalau yang asma segala macam pakai latihan pernafasan. Kita mengembangkan latihan pernafasan untuk penyembuhan. Nanti api bisa kita pakai juga untuk penyembuhan. Macam-macam. Ya kalau kita dingin, ya udah bakar apa jadi itu ya api unggun gitu kan jadi hangat. Tapi nanti ada metode lain macam-macam. Air untuk kungkum, untuk minum, macam-macam seperti itu. Jadi metode alaminya banyak sekali seperti itu. Oke, tadi itu metode-metode yang diterapkan di padepokan Bre Panggung, Panggung dan Rumah Jampisai. Tentu saja pada intinya kita dari alam kembali ke alam. Betul. Seperti itu ya Ki ya. Sinergi dengan alam. Betul. Sehingga kita bisa bersinergi, kita mengambil obat-obat itu dari alam ataupun herbal yang bisa ditemukan di rumah dengan harga-harga yang sangat-sangat murah. Seperti itu pemirsa yang ada di rumah. Nah, kita kembali ke episode obesitas dan kegemukan nih ya. Ki, langsung aja kita masuk ke obesitas dan kegemukan. Menurut Ki Setiaji sendiri, apa sih obesitas dan kegemukan itu? Indeks seperti apa yang bisa dikatakan obesitas dan kegemukan? Silakan. Pemirsa yang budiman, topik ini menarik. Mengapa? Karena sekarang nih banyak, ya tidak hanya anak-anak mengalami obesitas itu secara fisik kelihatan. Udah, kalau nama kegemukan tuh. Jadi kita ini udah terbiasa, oh kalau orang begini ini kurus, kalau orang begini ini normal, kalau orang begini kegemukan itu secara visual udah kelihatan. Nah, intinya obesitas itu adalah terlalu banyak timbunan lemak. Mengapa? Karena apa yang dimakan kemudian tidak dibakar. Itu prinsipnya itu aja. Jadi pembakarannya terganggu. Nah, tidak dibakar itu bisa karena tidak bergerak atau pembakarnya, pencernaannya ada gangguan, ya. Dan organ lain ada gangguan. Nah, itu nanti yang harus diperbaiki dulu. Jadi dua-duanya diperbaiki. Jadi intinya kurang gerak atau ada yang terganggu di organ-organnya. Aliran darahnya nggak lancar sehingga pembakarannya tidak baik. Gitu. Karena saya punya teman, dia itu atlet, tapi kok ya badannya melar. Kenapa? Pasti ada yang terganggu organnya. Itu harus dibetulkan sebelum nanti kemudian minum ramuannya atau obatnya. Itu obesitas. Jadi obesitas kegemukan itu tidak hanya dari pola makan yang tidak seimbang ataupun pola hidup yang tidak seimbang, tapi bisa juga karena masalah atau organ tubuh yang ada di tubuh kita tidak berjalan secara maksimal. Bakarnya nggak bagus itu, betul. Berarti ini berinfo yang menarik buat pemirsa yang ada di rumah. Bukan karena makanan saja, tapi bisa jadi organ yang ada di tubuh kalian, organ yang ada di dalam tubuh pemirsa yang ada di rumah ini mengalami gangguan ataupun tidak berjalan secara optimal. Nah, ini
membikin orang-orang biasanya kan terpressure, ya ampun aku gemuk ini karena aku makan gorengan, makan ini. Ya. Tidak hanya itu ya pemirsa, Ya. tapi bisa jadi ada organ yang tidak normal, tidak normal. tidak berfungsi dengan baik. Betul. Makanya sudah minum obat anti obesitas kok tetap aja. Nah, organnya nggak berfungsi dengan normal kok. Oke. Begitu. Selain itu, selain obesitas itu sendiri tadi diartikan oleh Kistiaji tentang apa? Timbunan lemak timbunan nggak lemak terbakar lah, kira-kira yang tidak gitu. terbakar Iya. dan ada gangguan pada iya. organ. Nah, bagaimana sih cara mengatasi? Nah, kita betul. cara mengatasi secara ini saja, secara global, Ya, secara ya, general. betul. Bagaimana cara Ya. mengatasi atau mengantisipasi obesitas dan kegemukan itu sendiri, Ki? Nah, Silakan. betul. Nanti jadi gini. Pertama-tama itu nanti juga kita lihat dulu yang diderita oleh yang kena obesitas. Misalkan dia mengalami sesak napas, tentu sesak napasnya dulu yang harus dibetulkan. Karena obesitasnya itu perlu waktu panjang, ya. Kalau sesak napas mungkin bisa cepat. Karena sesak napas karena obesitas bisa cepat kita betulkan. Atau jadi lemes. Orang gemuk itu biasanya nanti lemes karena susah bergerak kan. Iya. Itu juga nanti bisa kita betulkan dengan relatif cepat ya, bukan kok sekali jadi, bukan, tapi relatif cepat. Lalu juga sulit tidur, itu juga bisa kita betulkan relatif cepat. Jadi gejala-gejala yang nampak, nanti kita betulkan dulu, baru nanti kita cari tahu penyebab utamanya apa. Apakah ada organ yang bermasalah? Kalau organ bermasalah berarti kita terapi. Kita terapi dulu ya, dibetulkan saraf-sarafnya dan lain-lainnya. Lalu pola makannya kita cek lah, ternyata makannya terlalu banyak goreng-gorengan, terlalu banyak yang lemak-lemak. Kebanyakan Jam makan makannya sebelah, juga, nah. jam makan penting. Tubuh manusia ini organ-organnya punya jam kerja masing-masing. Untuk urusan makan, pencernaan usus-usus itu setelah jam 7 malam sudah tidak aktif. Kerjanya itu udah pokoknya yang ringan-ringan saja. Jadi kalau lewat jam 7 malam makannya makan berat, udah nasi, ada ayam, ada apa segala macam. Nah itu nanti tidak dicerna dengan baik, numpuk, semuanya numpuk. Apalagi kemudian tidak ada aktivitas, tidak dibakar lagi. Sudah tidak dicerna dengan baik, tidak dibakar, numpuk jadi obesitas. Dan obesitas nanti bisa masalah lain, ada yang jadi diabetes, ada jantung dan lain-lainnya. Itu bahayanya di situ. Nah nanti kalau udah ketahuan, oh karena pola makan, ya nanti yang dimakan dikurangi, goreng-gorengannya harus dikurangi, yang berlemak-lemak dikurangi ya. Kemudian waktu makannya kalau udah lewat jam 7 malam usahakan makan yang empuk-empuk, gampangnya gitu. Yang pencernaannya itu tidak susah. Bubur, tapi bukan bubur ayam, tapi bubur telur. Gitu ya. Soto tapi nggak usah pakai dagingnya. Atau tapi seneng daging, dagingnya dikunyah nggak usah ditelan. Ngerti ya? Dagingnya dikunyah aja, yang penting kan diambil kaldunya. Lah, kalau sudah ampasnya sebenarnya kan udah nggak ada gunanya. Nggak usah ditelan. Karena nanti itulah yang membuat jadi kegemukan dan lain-lain. Gitu. Nah nanti kalau malam juga kalau habis makan usahakan dibakar. Aktivitas apapun lah. Berpikir, entah apa nulis atau apa, nyanyi, musik, atau kalau bergerak-gerak itu, nari-nari gitu, nggak apa-apa. Daripada habis makan tidur, wah itu pasti akan obesitas. Oke. Begitu. Itu tadi gejala-gejala atau hal-hal yang timbul ketika kita mengalami obesitas dan kegemukan. Nah, supaya pemirsa tahu nih, Ki, supaya pemirsa yang ada di rumah tahu, walau tidak hanya secara visual kita melihat orang itu obesitas atau kegemukan. Nah, pastinya kita kan ada yang kekurusan, terlalu kurus, itu normal, ataupun kegemukan. Nah, itu bagaimana sih cara menghitung? Atau bagaimana cara kita bisa mengerti bahwasannya berat badan, tinggi normal, tinggi badan itu bisa balance atau normal atau bisa dikatakan kurus, normal, ataupun kegemukan. Tidak hanya dilihat secara visual gitu. Silakan, Ki. Jadi kalau menurut kedokteran ada rumusnya. Jadi berat badan dibagi tinggi kali tinggi. Misalkan ini, tingginya misalkan 160 cm, 1,6 berarti 1,6 meter ya. Beratnya ternyata 80. Berarti nanti 80 dibagi 1,6 kali 1,6, hasilnya berapa? Misalkan 30 sekian. Nah, standarnya itu adalah 25. Kalau lebih dari 25 itu berarti kegemukan. Itu kalau pakai rumus yang akurat. Nah kalau yang pakai kira-kira, tinggi badan
dikurangi sekitar 105, itu normalnya. Tinggi badan berapa? 180, berat normalnya adalah sekitar 75. Kira-kira itu, udah gitu aja ya. Mau pakai rumus yang akurat tadi silahkan, atau mau pakai yang perkiraan, tapi ini berdasar ini itu normal. Tinggi badan kurangi 105. Jadi kalau tingginya 160, berat badannya normalnya berapa? Kurangi 105, 55 plus minus dikit-dikit lah, iya, ya. betul. Gitu ya. Jadi itu normal itu. Seperti itu. Oke, jadi kalau berat badan pemirsa yang ada di rumah itu ketika sudah menghitung kok di bawah hasilnya berarti kekurusan. Kekurusan, Nah, ya. berarti harus Kurang nambah tepung, makan nih ya. makan, ya. Terus kalau balance Bagus. balance cuma Beda tipis, itu terpaut bagus. beda tipis 1 atau 2 angka Itu aja masih itu bagus. masih normal Iya. ya. Tapi kalau terpaut jauh, Nah. berarti itu kegemukan obesitas. Iya, Seperti itu iya. pemirsa yang ada di rumah. Oke pemirsa, tadi sudah kita ulas sedikit ya tentang obesitas, gejalanya, dan bagaimana mengantisipasinya, dan tentu saja cara menghitung atau cara melihat apakah berat badan kita masuk ke dalam golongan kurus, normal, ataupun obesitas atau kegemukan. Nah untuk itu sebelum kita memasuki segmen kedua, kita akan melihat atau menyaksikan ya kegiatan apa atau aktivitas apa saja yang bisa mengantisipasi dan bisa menjadi solusi terbaik buat kalian yang ada di rumah sudah mengalami obesitas atau kegemukan. Untuk itu saya Hulame Odesa, nanti akan bertemu lagi di segmen kedua. Batara, obat alami Nusantara. Pemirsa yang ada di rumah, nah kita kembali ke segmen kedua nih ya. Sudah kedatangan salah satu pasien yang menderita atau merasakan gejala-gejala obesitas atau kegemukan. Halo Pak Suroso. Rahayu. Oke, bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah saya saya. Nah ini merupakan salah satu pasien yang merasakan gejala-gejala dari obesitas ataupun kegemukan. Nah boleh Kisti Aji bisa langsung menanyakan apa yang dikeluhkan. Pak Roso, ngapunten. Berat badan berapa? Berat badan sekitar 80. Tinggi? 175. Nah, tadi harusnya yang normalnya berapa? 175 kurangi 105 harusnya 70 padahal beliau 80 lebih ya. 80 lebih. Berarti kelebihannya lumayan. 10 kilo ya. Kelebihan lumayan itu. Nah, yang dirasakan apa? Kalau pagi bangun tidur ini boyoknya Pak Ji. Oh, boyoknya. Boyoknya mesleng. Terus kalau mau tidur susah atau gampang? Susah tidur, bangun tidur susah juga gitu ya. Saya tahu biasanya sepedaan. Iya. Enak nggak untuk sepedaan? Kalau sepedaan itu enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Karena kita bisa touring ke kadang Jawa Tengah. Oh, baik. Rencana ke Mandalika. Wah. Jadi padahal beliau ini olahraga aktif tapi tetap mengalami obesitas. Dan makanannya udah dikendalikan belum, Pak? Sudah. Padahal udah nggak makan daging-dagingan. Enggak, wis. Itu Daging pemirsa. kan juga mahal. Nah, jadi kita makannya tiap pagi cuma tempe direbus. Iya, itu. padahal udah nggak itu pakai. sudah sehat ya. Sudah sehat tapi tetap. Nah, tadi kita sudah sebut kemungkinan yang lain adalah ada gangguan organ yang ada di dalam tubuh. Berarti tidak ada keoptimalan Ya. dalam organ ya. Nah, solusinya adalah tadi kan kita bilang bergerak. Coba Pak Roso kan juga ahli gerak. Gerak apa aja coba praktekkan geraknya yang biasa dilakukan. Ini karena beliau ahli ketoprak, jaranan segala macam. Iya. Kita lihat geraknya. Ya, Pak Suroso Sana, Pak Roso. Sana. Coba gerak sebentar. Iya, Pak Coba. Suroso ini juga termasuk salah satu seniman terkenal yang ada di
ke diri dan sekitar nah, Nggih, coba pemirsa. gerak-geraknya seperti apa? Nggih. Nggak ada musim susah. Nggih. Biasanya kalau mereok ini kan gini. Nah, Oke. loh. Nah, Makanya kan harus diubahkan gini. Iya. Nah, Oke. padahal ubah semua. Iya, tapi Nggih. kalau bang sudah duduk gini kalau Susah. Bangun. Oke. ininya yang Betul. susah tuh, Pak Haji. Pak Roso. Nggih. Padahal beliau tuh senam, ini kan tadi sebenarnya senam yang semua gerak, sepeda, tapi kok tetap kegemukan. Kemungkinan besar ada gangguan. Nah, tim terapi Sanggar Jambi saya akan membantu. Pak Roso silahkan nah, berbaring biar dibantu di terapi. ya, Dibetulkan. supaya Nggih, tahu nih Pak. terapi kami. Coba, Di monggo. terapi napa Nggih. diremuk nih, Nah, Pak Haji? di terapi nanti biar monggo Mas Pak Sugeng, Mas Suroso, Badrus. kalau kita Silakan. FCU di rumah sakit itu Nggih. kan mahal. Nggih. Nah, Nggih, silakan Pak Roso. karena di Padepokan Brepagung ini Sosial. bisa melihat atau bisa mendeteksi nih Nggih. ya ada gangguan apa. Nah, Monggo, dengan monggo, Pak Roso. terapi. Siap. Nuwun tambah pangestu. Nggih. Oke, Pak, monggo. Monggo, Mas Sugeng, Mas Badrus, nggih, monggo. Terapis kami, nggih. Nggih, belum Mas. Wis. Ini contoh terapi, memang nanti secara lengkap terapinya sekitar 15 menit, 20 menit. Nah, intinya yang beliau keluhkan, boyoknya semplok. Berarti boyok ini di depannya ada organ apa? Lambung, Lambung, usus, segala macam ginjal, iya. terganggu lah. Ada kemungkinan nanti asam lambungnya terganggu ya, berlebihan itu. Nah, ini Ampun, contoh sana terapinya. loh, Nggih, Pak. Jadi terapinya ini adalah peregangan sendi. Terus nanti saraf-sarafnya dibetulkan. Nah, coba diregangkan. Ini kelihatan begitu, tapi ini boyoknya udah mulai diperbaiki nih, seperti ini. Nah, disenamkan, diregangkan ini untuk meregangkan boyok nih. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau lengkapnya kira-kira 15 menit, 20 menit. Tapi ini untuk contoh ya. Nah, seperti ini contoh terapinya. Jadi sekali lagi tadi obesitas bukan karena makanan saja, tapi lihat boyoknya bagaimana, Iya, organ yang di dalam lainnya tubuh bagaimana. bagaimana. Nah, itu ketahuannya adalah nanti kok nyeri, kok sakit, itu berarti ada nggak beres. Iya, Nah, betul. dibantu Mas Badrus. Nah, ini diregangkan. Dua-duanya tarik boyoknya biar balik. Lemes. Nah, ketika ditarik, seluruh sendi otot urat saraf kembali pada tempatnya sembuh. Itu afirmasi dirinya. Nah, seluruh sendi otot urat saraf kembali pada tempatnya sembuh. Oke, cukup. Terima kasih Mas Badrus, Mas Sugeng dari Sanggar Jambi saya. Monggo, Pak. Ini. Nah, ini yang sudah terlanjur. Mm-mm. Nah, untuk yang belum, tadi dari Taman Som sudah menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara, pokoknya harus sehat, dijaga dari makanan, dari pola hidup, dan bergerak, olahraga, Nah, nggih. betul. Coba, ini ada siswa Mbak Rosa dan Mbak April, ayo Oke. bergerak, tidak harus olahraga, nari atau apa, monggo, hadap kamera. Yang Hadap merupakan salah satu Nggih, aktivitas bebas, nggak harus untuk sama, mencegah. ya. Nah, yang penting bergerak apapun gerakannya, yang penting semua sendi digerakkan. Nah, itu. Dan senyum, harus tetap senyum nanti. Nah, dinikmati gerakannya, begitu. Apapun gerakannya ya, yang penting dilakukan rutin. Ya. Sehari paling tidak 10-15 menit bergerak. Itu akan membakar lemak, membakar kalori, dan sehingga tidak obesitas gitu Nah, ya. betul. Malam hari seperti tadi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita Habis makan gerak nggak ringan apa-apa, saja. gerak ringan Mm-mm. sebelum tidur. Nah, seperti itu untuk solusi dari si gerak dan terapi. Oke. Oke. Mungkin ada lagi Nah. dari peserta didik dari Taman Nah, Siswa? setelah ini nanti ini ada Bu Guru Mm-mm. membuat ramuannya. Silahkan untuk ramuannya. Oke. Ye. Nah, tadi kan sudah nih ya secara fisik kita melatih atau mengantisipasi atau solusi terbaik untuk para penderita obesitas ataupun untuk mencegah obesitas itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai untuk meracik minuman Ye, herbal, minuman herbal. Nah, untuk penderita bisa Atau untuk mencegah. ya mengalami Nah. obesitas atau kegemukan. Silakan Ki. Kita selalu dua macam yang utama, yaitu jus dan wedang. Karena ini yang paling mudah, paling cepat. Untuk jus, bahan-bahannya tolong ditunjukkan Ibu. Apa saja? Satu persatu disebutkan. Nah, itu daun jati Belanda. Jati Belanda, kalau nanti pemirsa, aduh nyarinya di mana? Boleh pesan di Balai Kebudayaan di nomor 0821 7000 6478 ya. Jadi pesan kalau ada tanaman yang nggak punya, pesan di kami. Terus apa lagi? Nah, itu pasti ada ya, serai. Apalagi? Tomat, ye. Terus apa lagi?
jeruk nipis. Apalagi yang ada? Jahe. Terus kunyit. Ada kunyitnya? Nggih. Ya, Kunyit. Terus ada asemnya enggak itu? Asam Jawa. Ya sudah, silahkan di jus. Saya kira ibu-ibu lebih pinter ngejusnya ya. Oke. Monggo di jus. Masukkan ke blender. Nah, jusnya jangan pakai gula pasir tapi pakai air tebu nggih. Nanti air tebu ditambah air biasa atau air tebu semua nggak apa-apa. Pakai air tebu nggih. Air tebu ini alami, sehat untuk siapapun sehat. Dan dia akan membantu menurunkan berat badan. Ya, air tebu ini karena dia banyak seratnya sehingga pencernaannya akan lebih bagus gitu ya. Jadi apa yang dimakan itu nanti akan segera hancur. Akan segera diserap. Tuh. Jadi pakainya air tebu. Intinya jangan pakai gula pasir, oke? Karena kalau pakai gula pasir tambah gemuk lagi nanti. Oke, langsung diproses saja. Oke, ditambah air tebunya ditambahkan, Bu. Oke. Seberapa itu? Oke, kira-kira separuhnya aja, separuh wadah. Baru. Oke, nah. Banyak itu baru. Oke, Tambah lagi. betul. Nah, Ya, Bu. Semua bahan sudah masuk terus diproses. Nah, oke. ya, yes. Daunnya dipotong-potong pakai jari tangan, itu biasa, terus masukkan nanti kan langsung hancur itu daun, terus asam jawanya juga langsung dimasukkan. Nggak usah terlalu kecil, nanti di jus. Nah, kalau udah, yang penting semua bahan masuk dulu, tapi nggak harus semua, maksudnya semua macam bahan masuk, diproses nanti dirasakan. Nah, untuk ciri khas kita juga Mbak Mei ditambahkan tape. Tape ini mengandung probiotik. Jadi probiotik ini nanti akan membantu pencernaan. Satu anu. Ya, satu seperti itu cukup, satu Ya, batang satu tape itu batangnya. cukup. Ya, sudah diproses. Jadi dengan mengkonsumsi probiotik nanti Ya. pencernaan akan makin bagus. Obesitas akan berkurang karena obesitas itu akibat dari ditutup. pencernaan kurang bagus, pembakaran kurang bagus. Cukup diproses dulu. Nanti kalau kurang-kurang itu bisa ditambahin, airnya bisa ditambahin. Nah, cukup dicicipin dulu. Cicipin sendoknya disampaikan. Nah, cicipin rasanya bagaimana, dan biar ketua yayasan mencicipi, tolong diberikan sedikit di dalam gelas, sedikit aja, nggih. Biar cicipin Pak Pomo, itu bener nggak, enak apa enggak itu. Nah, itu aja nggak apa, nggih. Dikit aja. Sama cicipin sendiri juga, nggih. Sini, nggih. Udah. Monggo Pak Pomo dicicipin. Nggih. Nah, biar cicipin Pak Pomo, sisanya enak nggih? Seger toh? Pak Pomo untuk membuktikan enak enggak ini. Monggo Pak Pomo. Nggih. Mencoba. Nggih, ramuan Jamu. herbal untuk mengatasi obesitas. Bahannya tadi ada jati Belanda, ada gimana Pak Pomo? Rasanya jos. Jos enak ya? Tanpa gula loh ini tadi, pakai air tebu, pakai tape. Jati Belanda, serai, Oh, ya. tomat, asam jawa, jeruk nipis, dan tape. Nah ini sekarang buat wedangnya, ya dimasukkan. Ini bahannya sama, hanya ditambah unsur kering, yaitu apa? Kayu manis. Tunjukkan kayu manisnya. Kayu manis, lalu apa? Secang, secang. Lalu kapulogo, kapulogo itu biji yang kecil itu kapulogo, yang lainnya sama, udah dimasukkan, udah dipotong kecil-kecil, digeprek ya, masukkan semua saja, terus tambah air panas, dicong nanti kira-kira semenit 2 menit, nanti enak rasanya.
Jadi ini wedang. Nanti kalau malam enaknya minum wedang, kalau pagi siang jus gitu nggih. Nah, obesitas juga karena kebanyakan minum es. Jadi nanti usahakan minum esnya dikurangi. Nggih. Karena es itu akibatnya membuat membeku. Peredaran darah kurang lancar. Nah, itulah kalau Ya. ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggih. Minumnya kalau mau sarapan tuh air hangat dulu yang pagi-pagi. Siang-siang bolehlah minum es habis kegiatan gitu nggih. Nah, ini tambah air panas. Ini namanya wedang. Nanti mungkin mau diberi nama wedang Yang resep. apa itu silahkan. Oke. Coba cukup itu aja, ditutup sebentar, nanti dirasakan cukup, nggak usah penuh-penuh. Oke. Jadi bahannya sekali lagi untuk yang wedang ditambah unsur-unsur yang kering, terutama ini kayu manis. Ini bumbu dapur nih, mestinya ada. Kalau ada secang ini nanti warnanya bisa merah. Wah, belinya di mana? Di pasar ada ya, di beberapa toko yang menjual apa sayur-sayuran juga ada. Kan sekarang banyak ya toko yang jualan sayuran kan ada itu. Banyak. Terus kapulaga. Kapulaga ini biji kecil-kecil ini. Fungsinya macam-macam, ini tidak hanya untuk obesitas ya. Kapulaga ini juga batuk pilek bisa, untuk jantung bagus gitu gitu. Kapulaga ini seperti ini. Kapulaga kecil putih. Nah, coba dicicipin sekarang, dituangkan, nanti Pak Bandi sama Bu Susi nyicipin. Ye. Ya, cukup sedikit aja biar dicicipin. Nggak apa-apa. Monggo Pak Bandi atau Ibu cicipin dulu satu lagi. Ini tanpa gula ya. Jadi nanti kalau mau enak ditambah apa? Madu atau gula. Tanpa gula bagaimana rasanya? Mantap ya. Dan tidak perlu gula ya. Tidak perlu gula alami. Sebenarnya yang bagus untuk pengobatan itu alami tanpa. Tapi kalau mau pemanis, tambahkan gula. Apa? Gula aren. Bukan gula aren. Kalau gula ya madu atau air tebu. Itu dia. Oh, malah air tebu. Nggih, air tebu itu sehat sekali. Untuk jantung bagus, untuk aliran darah bagus dan lain-lain. Oke, pemirsa Iya. yang ada di rumah ini bisa mengonsumsi Yes. berapa hari sekali atau sehari berapa kali nih? Nah, karena ini ramuan herbal, tidak ada efek samping, ya. Tentu pasti konsumsinya normal ya, sehari 3 kali nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur obesitas, usahakan 4 kali sehari, sebelum makan dan sebelum tidur, minimum itu. Tapi kalau untuk kesehatan, sehari 3 kali pun nggak apa-apa, karena ini alami semua. Alami herbal Iya. ya. Tadi disinggung sedikit tentang kombucha nih ya. Nah. Apa sih hubungan kombucha dengan jus ataupun wedang Ya, yang sudah kita betul. buat sih? Jadi di Sanggar Jambi Sae dan juga di Dewan Kebudayaan Daerah Kertajati, kita mengembangkan ramuan diberi kombucha. Kombucha ini mengandung probiotik, bakteri baik. Ya, bakteri baik ini fungsinya apa? Dia akan membantu pencernaan, kemudian membantu melawan sesuatu yang tidak baik dalam tubuh kita, yaitu apa? Virus dan bakteri jahat. Jadi lawannya bakteri dan virus yang jahat-jahat itu adalah bakteri baik. Adanya di kombucha salah satunya. Nanti kalau ini diberi kombucha, coba mana dites pakai kombucha, nanti dicicipin. Monggo saya tambah kombuchanya. Coba dicicipin, monggo. Pakai sendok aja. Yang jus juga pakai kombucha yang itu. Nah, itu coba dicicipin. Ini fermentasi. Ini fermentasi, betul. Nah, selain kombucha, kami juga punya probiotik khusus nih dari profesor di Surabaya, Jogja, dan Chengdu. Cungkok. Ini susah nyarinya, nggak dijual untuk umum. Tapi kami punya, kami kembangkan. Fungsinya apa? Selain menyerap nutrisi atau kandungan yang ada di bahan-bahannya, ini juga akan membuat minuman itu bisa awet bertahun-tahun. Makin lama makin bagus. Bertahun-tahun, saya punya yang udah 2 tahun, 3 tahun, bagus sekali kualitasnya. Pengawet alami, dan juga melawan tadi virus dan bakteri. Macam-macam fungsinya. Ini probiotik namanya. Gitu, Pak. Oke, baik. Udah kita lihat bersama cara membuat jus, cara membuat wedang, dan tadi ditambahkan kombucha. Nah, Ya. salah satu bakteri baik yang bisa atau yang digunakan
di pengobatan tradisional Ki Di Setiaji. Batara, betul. Nah, Di kalau Batara. perlu kombucha atau probiotik khusus bisa pesan kami. Iya, bisa pesan di nomor bawah ini ya, 0821, betul? Ya. 0821 7000 6478. Kalau ada yang mau belajar, nanti janjian kita bisa belajar di Balai Kebudayaan Gedung Taman Siswa bagian belakang ya, Jalan Pemuda nomor 20 Dandangan. Oke, baik. Pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, sudah kita lihat tadi pembuatan jus wedang dan ditambahkan kombucha. Itu merupakan salah satu pengobatan tradisional yang diterapkan di Padepokan Bre Pagung dan Rumah Jampisai. Nah, di segmen ketiga nanti kita juga akan mempraktekkan secara langsung salah satu metode yang ada di Batara, Obat Alami Nusantara. Untuk itu saya Hulame, kita akan jeda sesaat lagi. Batara, Obat Alami Nusantara. Halo pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di Batara, Obat Alami Nusantara. Nah, di segmen terakhir ini kita juga akan membahas salah satu metode yang diterapkan oleh pengobatan tradisional Bre Pagung dan Rumah Jampisai Ki Setiaji. Salah satunya metode yang akan kita praktekkan, nah, ya ini secara spiritual, mengubah energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan kita sakit, yang menyebabkan penyakit itu stay di dalam tubuh kita dan menggantikannya dengan energi-energi positif. Tapi sebelum itu kita juga sudah kedatangan Bapak Bandi. Selamat siang Bapak. Siang. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah siap. Iya, luar biasa. Nah, Bapak Bandi ngomongin tentang secara spiritual nih ya, secara spiritual, secara jiwa. Nah, menurut Bapak Bandi sendiri melihat peserta didik yang ada di Taman Siswa Kota Kediri ini, nah, bagaimana sih secara general melihat jiwa atau melihat energi-energi yang ada di seluruh peserta didik yang ada di sini? Terima kasih. Jadi metode pendidikan Taman Siswa Warisan Ki Hajar Dewantara itu menggunakan teori sistem Among. Sistem Among. Sistem Among. Among. Dalam praktiknya itu Tutwuri Handayani. Tutwuri itu si guru pendidik itu memberikan kebebasan, hanya sifatnya mengawasi. Terus kalau Handayani memberikan daya ego, daya dorong, daya nasihat, mungkin sampai daya hukuman kalau itu memang keterlaluan. Nah, di sini kalau terlalu Tutwuri, anak menjadi brutal dan anarkis. Sebaliknya terlalu Handayani, anak kerdil jiwanya. Maka dua-duanya menjadi yaitu demokratis atau adil. Nah, berkaitan dengan itu perkembangan siswa itu yaitu Ki Hajar Dewantara memberikan teori yaitu tripotensi manusia. Ada 3 potensi manusia. Cipta, rasa, karsa. Cipta itu berkaitan dengan otak, pikiran, nalar, gitu. Itu. Kemudian rasa itu berkaitan dengan batin atau hati. Kemudian karsa itu kehendak, amalan, perbuatan. Makanya 3 potensi ini harus bekerja bersama-sama, apalagi dalam rangka yaitu mengenai meditasi atau untuk mencapai kesehatan. Itu diantaranya. Belasan teorinya Ki Hajar Dewantara itu banyak. Tapi yang berkaitan dengan ini adalah satu itu. Ada lagi tambahan yaitu tringo. Tiga ngo itu ngerti, ngerasa, ngelakoni. Contoh mengenai herbali, mengerti, terus dirasakan, oh iya betul, bermanfaat ini. Lalu dilakoni, dipraktekan. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Tringo. Terima kasih. Wah, luar biasa. Oke, Jadi luar pemirsa, tadi penting sekali Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ya, Oke. itu sudah mewariskan sistem pendidikan yang luar biasa. Siswa itu diharapkan berkembang, pamong atau guru itu Tutwuri Handayani ya. Ya. Tutwurinya itu tidak boleh terlalu keras, tapi juga tidak boleh terlalu lembek ya, harus adil tadi, adil atau selaras. Lalu ada prinsip ini loh, manusia itu punya 3 potensi ya, cipta, rasa, karsa harus selaras dikembangkan.
dan tringo. Ya. Pertama apa? Ngerti. Jadi ngerti Rasa. dulu. Ya, Setelah ngerti dirasakan, dibuktikan, gitu. Dilakoni. Kalau udah bagus, ininya lakoni, laksanakan. Wah, itu luar biasa Oke. itu prinsipnya. Luar biasa. Itu tadi sekilas teori ataupun hal yang sudah dicanangkan atau dipraktekkan di Taman Siswa Siswa. Kota Kediri. Nah, kita langsung masuk ke Ki Setiaji. Oke. Kita langsung praktek bareng-bareng. Betul. Kita langsung praktek bersama. Silakan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita lakukan bersama-sama cara mengaktifkan energi-energi positif Betul. sehingga penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu bisa hilang ataupun pergi Ya, seperti itu. baik. Yang akan dipimpin secara langsung oleh Ki Setiaji. Silakan. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, silahkan mengikuti, mau duduk di kursi silahkan, duduk di bawah seperti kami silahkan, mau berbaring silahkan, yang penting rileks, nyaman ya, silahkan. Dan kalau ada minuman ditaruh di depannya, karena apa? Energi akan mengalir dari semesta, nanti semua itu akan teraliri energi dan itu bermanfaat. Kalau sudah siap, mari semuanya, untuk kesehatan, kunci utama adalah lidah tekuk ke atas, menyentuh langit-langit mulut atas, ya, lidah tekuk ke atas. Kunci kami adalah itu. Fungsinya apa? Lidah tekuk atas untuk mengaktifkan kelenjar yang ada di langit-langit mulut atas. Itu nanti kelenjar menghasilkan enzim berupa air liur. Air liur kalau udah terbit langsung ditelan. Fungsi air liur adalah membantu pencernaan, membunuh bakteri-bakteri yang jahat dan virus-virus jahat, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan menguatkan daya tahan tubuh. Itu ya air liur tuh. Jadi pusaka manusia itu salah satunya air liur. Pejamkan mata, lidah ke atas, relax. Perhatikan nafas. Ikuti nafas saja. Nafas masuk, nafas keluar diikuti dengan cermat. Lalu lebih dalam lagi kita sadari nafas kita, menyadari. Mungkin waktu narik nafas kok rasanya ada yang kurang nyaman, sadari saja. Atau waktu menghembuskan nafas ada yang terhambat, disadari saja. Sadari juga fungsi nafas, bahwa kita menghirup oksigen. Oksigen nanti untuk membantu proses metabolisme menghasilkan energi. Jadi makanan minuman diolah bersama-sama oksigen nanti menghasilkan energi. Makin murni oksigennya, makin bagus kualitas energi kita. Sehingga kalau kita berada di tempat yang udaranya bersih, kiri kanannya pepohonan, tidak ada polusi, pasti sehat kita. Lalu masuk lebih dalam lagi, dengan jiwa kita, kita bersyukur, mensyukuri nafas kita. Mensyukuri nafas kita, dan kita juga sadar sepenuhnya bahwa kita sangat tergantung pada nafas dan kita memiliki nafas yang bagus, maka kita bersyukur. Kita bisa tidak makan minum berhari-hari atau berminggu-minggu, masih hidup, paling hanya lemes. Tapi kalau bernafas, tidak sampai 2 menit, kita tidak nafas, hidup kita berakhir. Maka kita bersyukur atas nafas kita. Saat ini cipta kita sudah menyatu dengan nafas. Rasa kita juga menyatu, yaitu bersyukur atas nafas kita. Karsa kita, lalu kita gunakan untuk aku akan menjaga kesehatanku, nafasku. Aku selalu menjaga kesehatan nafasku. Untuk karsa. Enzim air liur langsung ditelan sehingga pencernaan akan makin baik. Bakteri-bakteri jahat, virus-virus akan dimatikan. Sel-sel yang rusak akan diperbaiki, ditumbuh kembangkan sel-sel baru. Daya tahan tubuh akan dikuatkan.
Lalu perhatikan perut. Cipta rasa karsa kita satukan di perut. Mengapa? Perut ini pusat energi kita. Seluruh makanan minuman masuk ke perut, begitu juga oksigen bersama-sama diproses dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Perhatikan perut, konsentrasi di perut. Rasakan mungkin ada hawa panas, hangat, atau gatal apapun juga, atau denyutan. Dirasakan. Enzim liur terus dikirim ke perut. Energi makin bagus, makin bagus. Energi makin berkembang, makin bagus. Dan di mana pikiran berada, energi mengalir. Saat ini pikiran kita ada di perut. Konsentrasi di perut sehingga perut mengolah makanan, minuman, oksigen menjadi energi yang luar biasa didukung dengan enzim air liur. Energi ini akan kita gunakan untuk membantu kesehatan, membantu daya tahan, membantu penyembuhan. Sudah terasa hangat, tidak hanya di perut, di telapak tangan, di leher, di kepala, terasa sekali. Kita minta energi mengalir ke seluruh tubuhku. Energi mengalir ke seluruh tubuhku, merata ke seluruh tubuh. Sementara dari semesta juga energi mengalir masuk ke tubuhku, menyatu dengan energi dalam diriku. Selaras, selaras, selaras. Energi semesta, energi dalam tubuh menyatu dan selaras. Dan mengalir merata ke tubuhku. Setiap bagian yang rusak diperbaiki. Bagian yang sakit disembuhkan. Energi mengalir ke tubuhku. Bagian tubuh yang rusak diperbaiki, yang sakit disembuhkan. Khusus untuk penderita obesitas, maka perhatikan juga sekitar perut dan bagian pinggang belakang. Kita minta energi memperbaiki seluruh sistem pencernaan, sistem pembakaran dalam tubuh, memperbaiki seluruh aliran darah, dan teristimewa memperbaiki saraf-saraf di tulang belakang. Sehingga semua kerja organ membaik. Semua organ bekerja lebih baik, lebih baik. Semua organ bekerja lebih baik, lebih baik. Dan energi mengalir ke tubuh juga membakar lemak-lemak yang ada. Ini mewujud dengan keringat. Itulah hasil pembakaran, keringat keluar. Tubuh makin hangat, berkeringat. Itulah pembakaran dari lemak-lemak. Perhatikan di perut dan daerah pinggang untuk yang kena obesitas. Energi mengalir, memperbaiki kerusakan sel, memperbaiki aliran darah, memperbaiki kinerja organ-organ, saraf-saraf, kelenjar-kelenjar yang ada. Semua bekerja lebih baik lagi. Lemak-lemak dihancurkan oleh energi yang mengalir. Keringat keluar. Racun-racun juga ikut keluar melalui keringat. Baik, lalu sekarang kita
pasrahkan diri kita ke Sang Pencipta dengan cara masing-masing sesuai keyakinan masing-masing. Yang merasa sakit mohon anugerah penyembuhan dan sebagainya. Pasrah dan bersyukur sesuai keyakinan masing-masing. Terima kasih, kita cukupkan latihan ini. Terima kasih untuk semua yang mendukung. Terima kasih Tuhan. Kita sadari tubuh kita sedang beristirahat. Kita minta untuk aktif kembali. Seluruh tubuhku aktif kembali. Gerak-gerakkan leher, pundak, bahu, badan, kaki, tangan, jari-jari. Tubuhku aktif kembali. Gosok-gosokkan telapak tangan, duanya. Lalu usap wajah, badan, sampai kaki, tangan juga 3 kali. Ini untuk meratakan aliran energi. Terima kasih. Bagaimana Pak Bandi? Keringatan? Alhamdulillah, panas. Panas toh? Itu bukti energi mengalir. Panas. Jadi keringatan itu membakar lemak-lemak. Baik, seperti itu salah satu teknik meditasi kita. Ya baik, luar biasa pemirsa yang ada di rumah. Tadi sudah kita praktekkan bersama salah satu metode meditasi yang ada di Padepokan Brepagung dan Rumah Jampisai yang menjadi salah satu pengobatan tradisional yang diterapkan oleh Ki Setiaji. Untuk itu kita sudah berakhir di segmen 3 ini, luar biasa. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah ingin pesan ramuan ataupun wedang ataupun kombucha dan ingin latihan bersama, langsung aja hubungi nomor di bawah ini 0821 7000 6478. Saya Hulame Odesa dan Ki Setiaji bersama Ki Bandi pamit undur diri. Salam Batara. Bio. Ya, hidup lebih sehat. Salam Batara. Bahagia sejahtera.